Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Hadis 5. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, iman itu lebih dari 63 cabang, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Penjelasan hadis, yang dimaksud dengan bidun wasituhuna adalah 64-69. Al-Karmani menyebutkan, meskipun iman itu mempunyai cabang yang sangat banyak, tetapi nilainya kembali pada pokok yang satu, yaitu menyempurnakan jiwa dalam pengertian, yang dengannya orang dapat memperbaiki kehidupannya, serta mempersiapkan tempat kembalinya kehidupan akhirat. Dan hal ini dengan cara meyakini kebenaran dan meluruskan amal perbuatan. Pengertian senada juga diisyaratkan oleh Rasulullah di mana beliau berkata kepada Sufyan Ats-Tsaqafi, ketika ia bertanya tentang satu ucapan yang sangat komprehensif, yaitu sabda Rasulullah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian berjalan luruslah. Dan keyakinan bercabang sampai 16 cabang, yaitu, mencari ilmu, marifatullah, dan menyucikannya dari berbagai aib dan kekurangan, iman dengan sifat-sifat kemuliaan, misalnya kehidupan dan ilmu, selanjutnya mengakui keesaan Allah dan selain darinya merupakan ciptaannya. Sesuatu itu tidak akan wujud atau tiada melainkan melalui ketetapan dan takdirnya. Lalu beriman kepada malaikatnya yang suci, membenarkan para rasul yang diperkuat dengan berbagai macam tanda-tanda kekuasaannya. Berkeyakinan secara benar dan baik terhadap mereka, mengakui penciptaan seluruh yang ada selain dirinya, dan meyakini bahwa semuanya itu akan musnah, percaya akan adanya kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini dan dikembalikan semua arwah ke jasad masing-masing, mengakui akan adanya hari kiamat yang di dalamnya terdapat sirat, penghisapan, mizan pertimbangan, dan seluruh berita bersumber dari Rasulullah secara mutawatir. Percaya akan adanya surga dan pahala yang ada di dalamnya, serta meyakini kebenaran ancaman berupa neraka dan siksaan yang terdapat di dalamnya. Sedang amal perbuatan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Pertama, amal yang berkaitan dengan orang itu sendiri, yang ini pun terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang salah satunya adalah amal yang berkaitan dengan hal-hal batin yang nilainya adalah penyucian jiwa dari berbagai hal yang hina induknya mencapai 10 hal, yaitu makanan yang buruk, ucapan yang keji, cinta kedudukan, cinta harta, cinta dunia, dengki, iri hati, munafik, dan ta'ajub. Dan selanjutnya menghiasi diri dengan berbagai amal utama induknya, terdiri dari 13, yaitu taubat, takut, berharap, zuhud, malu, syukur, menepati janji, sabar, ikhlas, jujur, cinta, tawakal, ridha terhadap ketetapan takdir. Bagian yang kedua adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang lahir, yang disebut dengan ibadah, yang cabangnya terdiri 13 cabang, yaitu suci badan dari kotoran dan najis, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengurus jenazah, puasa di bulan Ramadan, itikaf, membaca Al-Quran, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, menyembelih kurban, menepati nazar, mengagungkan iman, dan membayar kafarat denda. Kedua amal perbuatan menyangkut dirinya dan anggota keluarganya saja, yang amal ini mempunyai 8 cabang, yaitu menjauhkan diri dari zina, menikah, menunaikan kewajiban, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, taat kepada pimpinan, berbuat baik kepada budak, dan terakhir memerdekakannya. Ketiga, amal yang menyangkut umat manusia secara keseluruhan dan yang berakibat pada kebaikan mereka, yang cabangnya terdiri dari 17 cabang, yaitu menyatukan kaum muslimin dalam tatanan kenegaraan, mengikuti al-jamaah, mentaati para pemimpin, membantu mereka berbuat kebaikan, menghidupkan dan menyebarluaskan syiar Islam, menegakkan amar makruf nahi mungkar, memelihara agama dengan menolak kekufuran, memerangi orang-orang kafir harbi dan berdiri tegak di jalan Allah. Menjaga diri dengan cara menghindari segala bentuk kejahatan dan keburukan, menegakkan hukumnya berupa qisas dan diyat, menjaga harta benda orang lain, memberikan hak kepada pemiliknya, menghindari segala bentuk kezaliman, memelihara keturunan, menjaga kehormatan orang lain dengan cara menegakkan hukum had zina dan qadzaf, memelihara akal pikiran dengan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, dan merusak akal dengan memberi ancaman dan hukuman, serta menghindarkan berbagai bentuk bahaya dari kaum muslimin, diantaranya adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan menurut syariat,
Malu merupakan peragai yang melahirkan motivasi untuk menjauhkan seseorang dari berbuat buruk dan yang mencegah berbuat kelalaian kepada Allah. Disebutkan rasa malu secara khusus di sini, karena malu merupakan pilar bagi cabang-cabang bagi iman lainnya. Karena, rasa malu itu dapat membangkitkan rasa takut dari kehinaan dunia dan akhirat, sehingga akan menumbuhkan keinginan untuk berbuat baik. Dan orang yang memperhatikan serta merenungkan sabda Rasulullah berikut ini niscaya ia akan menemukan makna rasa malu yang sebenarnya. Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka para sahabat berkata, sesungguhnya kami sudah malu kepada Allah, ya Rasulullah, dan Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, bukan itu, tetapi barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepala serta apa yang diketahuinya, perut dan segala yang dikandungnya, dan hendaklah ia mengingat kematian dan cobaan, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia, barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. أخير الكلام والله أعلم بصواب.